Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita kembali lagi di Ngosan, ngobrol santai bersama teman saya yang satu. Kemarin saya sudah janji ke teman-teman semua bahwa di pondok saya ini, di asrama saya ini, semua ada utusan mahasiswa setiap daerah. Nah, kemarin karena kita sudah ketemu dengan teman saya yang dari Depok, kemudian Sumbawa, NTB, dan Magelang, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita kembali ke Jawa Barat, Sukabumi, Jawa Barat. Seperti apa informasi sekarang di Jawa Barat tentang penyebaran COVID-19? Ini informasi sesuai yang teman saya terima melalui keluarga, karena yang berhak menyampaikan itu adalah pemerintah. Tapi ini hanya sekilas aja dari bagaimana kondisi di sana sesuai dengan komunikasi dengan keluarga. Oke, siap. Bersama saya Thorik Ibrahim dari Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Gini. Ya. Oke, siap. Ini ngobrol santai kan ya? Iya, kita ngobrol santai. Oke, pertanyaan pertama nih, Cok. Iya, gak apa-apa, bebas. Cok. Oke, bebas. Jadi ungkapan Cok itu adalah ungkapan akrab kita di asrama. Jadi santai saja. Jadi itu santai ya. Ungkapan akrab kita di sini. Baik. Oh ya, informasi terakhir gimana? Di Sukabumi gimana? Untuk saat ini informasi di Sukabumi memang cepat ya. Cepat maksudnya artian dari sini cepat itu terkait masalah orang-orang yang terdampak positif corona. Yang mulainya itu 1, 2 gitu kan. Lambat laun memang karena kenakalan banyak orang yang memang mengabaikan social distancing ini sangat signifikan naiknya, sehingga sekarang saat ini kalau tidak salah orang yang udah kena dampak positif corona ini di Sukabumi terutama ya. Terutama di kota, di pusat kotanya itu udah di pusat kota dari 7 kecamatan itu udah namun informasi dari rumah saya itu di daerah saya di kecamatan saya itu belum ada yang kena dampak positif corona, tetapi dari mulai PDP mungkin ODP itu ada. Cepat ya penyebarannya, cepat sekali. Oke, dari saudara sendiri, dari Thorik sendiri, ini perubahan apa yang Anda rasakan nih selama kita lockdown, selama kita berada di asrama ini dan tidak diperkenankan untuk keluar, kemudian seingin kita gitu. Gimana? Ini dampak yang memang betul-betul saya melihat dari dua sisi ya. Nah, saya melihat dari gua atau gimana ya bilangnya bebas nih. Soal moral juga enak saya. Enggak apa. Ya, menurut gua sih gini, Bro. Cok lah. Ya. Itu kan. Jadi memang betul-betul pertama dampaknya saya melihat dari dua sisi. Jadi saya melihat secara objektif. Dampak positifnya itu pertama buat bumi ya, keseluruhan. Dampak polusi udara mengurang ya kan. Kemudian alam lebih enak juga, udara lebih segar, itu dampaknya positif. Namun dampak negatif itu memang penyebaran wabah ini sekelas betul-betul gak bisa kita prediksi siapa yang kena, siapa yang enggak gitu kan. Karena memang ini betul-betul tidak terlihat gitu wabah ini. Nah, lebih-lebih kalau misalkan kita berbicara lebih singkat, lebih mengerucut lagi, yang dampak betul-betul terhadap sosial, penjarahan pasti ada. Beberapa di sini saya lihat dari mata kaca saya gitu kan. Mata kaca salah tuh. Sorry bos. Kacamata saya itu di sini sudah memang betul-betul beberapa ada yang dijarah ketika beberapa waktu lalu. Informasi di sana memang banyak udah ada, terutama dari hal kecil, maling, perampokan, entah itu di siang hari, malam dan sebagainya. Mungkin bisa saja ke penjarahan, dampak besar ke depan. Ketika saya melihat di Sukabumi belum sebesar apa yang telah terjadi di sini. Namun bisa saja karena kultur dan kemudian emosional orang-orang sana yang saya tahu itu
lebih besar ya. Ketika memang mungkin saya lihat, ini opini saya gitu ya, 70% lah orang-orang di sana itu, mohon maaf, memang mengedepankan emosinya gitu kan, mengedepankan emosinya. Jadi nggak dipikir untuk berapa kali dia bagaimana untuk berpikir, misalkan itu hak orang lain atau tidak, yang terpenting mereka bisa kenyang atau tidak gitu. Oke, baik. Itu kalau misalkan dampak negatif. Kemudian buat jadi bahan referensi ya kan, yang saya tahu itu di sana kan banyak sekali pabrik, pekerja. Kemudian yang saya tahu informasi sekarang memang betul-betul seperti buruh pabrik yang memang menjadi karyawan sudah mulai banyak PHK gitu kan. Otomatis ini bisa jatuh tatanan ekonomi gitu, ke tatanan ekonomi ini. Itu dampak secara umum. Ya, tapi secara pribadi antum gimana? Gimana? Dampaknya gimana kepada diri saya sendiri gitu. Oh, dari keluarga gitu. Iya. Mungkin ya latar belakang orang tua saya itu memang betul-betul buruh gitu kan. Buruh yang memang tahu sendiri kalau buruh ketika kerja mendapatkan uang dan ketika misalkan tidak kerja tidak dapat uang. Nah, sebab itulah memang dampak yang paling buruk itu kalau melihat dari kaca keluarga saya ya seperti itu. Jadi ketika hal ini sudah terjadi bahkan dampak ekonomi yang biasanya pendapatan sekian ya bisa memenuhi keluarga di rumah, akhirnya jadi memang ya harus terkikis lah. Ya itulah di dalam ruang lingkup keluarga gitu ya. Kalau kita melihat dari ruang lingkup keluarga saya gitu. Terakhir komunikasi dengan keluarga di Sukabumi gimana? Kemarin sih. Baru saja kemarin, Bos. Infonya gimana? Di sana sehat? Alhamdulillah keluarga saya sehat. Cuman ya memang karena orang tua saya buruh, orang tua saya cuman bapak gitu kan. Jadi memang dia jalan dua kaki. Artian jalan dua kaki itu emang jalannya dua kaki gitu. Tapi maksudnya perannya itu dua kaki di rumah dan kemudian kerja. Ketika kerja ya memang saya selalu mengingatkan gitu kan, setiap mau kerja selalu mengingatkan untuk bisa menggunakan masker, sering cuci tangan gitu kan, jauhi kerumunan banyak orang. Apalagi kan seorang buruh itu biasa masuk, apalagi supir gitu kan, supir yang membawa muatan bahan pokok entah itu apa dan sebagainya gitu kan. Contoh seperti bapak saya itu kan air mineral. Jadi air mineral di sini kan biasa masukin ke ke tiap tempat air galon isi ulang. Nah, itu kan kadang ada yang beli berkerumunan, kadang enggak juga gitu kan. Entah itu kan kita nggak tahu di sana seperti apa kondisinya, apakah ada yang terdampak atau tidak, kita tidak tahu kan. Cuman saya selalu mengingatkan terus untuk bisa waspada, kemudian social distancing harus digunakan. Oke. Ada niat mudik untuk lebaran? Aduh, justru saya ketika memikirkan mudik, yang jadi kendala saya itu akan menambah beban orang tua saya. Itu yang pertama, karena memang lagi-lagi lihat latar belakang, bapak saya bukan PNS. Sama cowok. Ya, jadi memang ketika saya datang kalau ke rumah nambah beban ekonomi. Misalkan yang seharusnya dibagi di rumah saya itu ada 4 orang, kakak saya gitu kan, dan suaminya, adik saya, bapak saya gitu kan. Kalau sekiranya saya kesana kan nambah beban lagi. Nah, kalau sekiranya gitu kan bahasanya lah. Nah, sekiranya aku nggak pulang gitu, ya kan mengurangi beban. Saya sebagai seorang anak laki-laki mungkin di sini masih bisa survive lah. Artian survive jangan negatif ya, bukan penjara ya, bukan. Masih bisa mikir lah saya. Oke, kalau nggak mudik, saya tanyain ini, akses ke Sukabumi sekarang gimana? Wah, udah nggak bisa masuk atau gimana? Sekarang saya tahu informasi di PSBB. PSBB kan ya? Iya. PPS PSB apa?
PSBB, ya betul, PSBB, lupa saya. PSBB beberapa hari ke belakang itu, kemudian informasi biasa dari Solo ke Sukabumi, angkutan angkutan transportasi antar provinsi, bis itu udah ditutup dan tidak berjalan. Jadi saya mau ngapain, saya pulang gitu, malah nambah beban, pertama nambah beban, kedua gak ada akses, mau jalan kaki. Dari sini lumayan. Oke, terakhir nih Cok nih. Harapan saudara nanti gimana nih? Harapannya seperti apalah? Harapannya sih, saya kalau misalkan melihat saya sebagai orang yang ekstrovert gitu kan, bukan introvert. Orang Sunda nggak bisa bilang introvert. Saya seorang ekstrovert. Ekstrovert memang sangat gundah gulana gitu kan, keadaan seperti ini. Mungkin beberapa teman saya ketika saya ngobrol gitu kan, memang betul-betul introvert yang jarang keluar, bahkan nggak mau keluar gitu kan dari tempatnya, nggak mau sosial. Bahasa saya kayak gitulah, nggak, kurang sosial, lebih menyendiri. Ketika ada seperti ini, surga bagi mereka gitu. Jadi ya memang menurut saya sebagai extrovert yang gundah. Oke, baik. Saya kira itu aja dulu untuk sementara. Siap. Saya terima kasih informasinya dari Sukabumi tentang daerahnya dan seperti bagaimana penyebaran COVID-19 di sana. Oke teman-teman semua, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada yang berhak yang punya wewenang untuk menyampaikan kondisi setiap daerah itu adalah kepala daerah ataupun pemerintah setempat. Namun ini sedikit informasi saja dari teman kita di beberapa daerah melalui komunikasi antara keluarga. Baik, saya kira itu aja untuk penyampaian ngobrol santai kita untuk malam hari. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.